Tatarstan, sebuah negara federasi Rusia yang menyimpan kisah-kisah yang jarang diketahui namun menarik untuk kita pelajari. Terletak di persimpangan antara Eropa dan Asia, republik ini adalah jembatan budaya yang menghubungkan tradisi Tatar yang kaya dengan modernitas Rusia. Lalu apa yang membuat Tatarstan begitu unik? Mengapa wilayah ini menjadi pusat perhatian dunia dalam hal keberagaman budaya, agama, dan inovasi? Dalam video ini, kita akan mengungkap rahasia dan pesona yang membuat Tatarstan layak untuk dijelajahi lebih dalam. Seperti halnya Chechnya atau Dagestan yang sudah pernah kita bahas pada video sebelumnya, Tatarstan meskipun memiliki nama republik di depannya, namun pada kenyataannya bukanlah sebuah negara merdeka. Republik Tatarstan atau yang terkadang juga disebut sebagai Tataria adalah sebuah nama wilayah di dalam Federasi Rusia. Republik ini merupakan bagian dari distrik federal Volga dan ibu kota serta kota terbesarnya adalah kota Kazan. Sumber kekayaan utama wilayah ini adalah minyak dengan industri petrokimia yang kuat. Republik Tatarstan merupakan penggerak ekonomi nasional Rusia dengan industri manufaktur berteknologi tinggi dan berkelas tinggi, sektor pertanian yang kuat, dan digitalisasi di berbagai bidang terpenting kehidupan publik. Dasar bagi pembangunan yang dinamis dan jaminan keamanan ekonomi dan hukum, termasuk proyek investasi, adalah suksesi kekuasaan yang sistematis dan tata kelola yang konsisten di kawasan tersebut. Presiden Tatarstan saat ini adalah Rustam Minikhanov yang telah menjabat di berbagai posisi kepemimpinan senior di kawasan tersebut selama hampir 20 tahun. Republik Tatarstan terletak di bagian timur Eropa, di wilayah pertemuan dua sungai besar, yaitu Sungai Volga dan Sungai Kama. Secara geografis, Tatarstan berbatasan dengan beberapa entitas federal Rusia, seperti Republik Mariel di barat laut, Republik Udmurtia dan Kirov di utara, Bashkortostan di timur, wilayah Kuvasia di sebelah barat, Orenburg, Oblast Samara, dan Ulyanovsk di sebelah selatan. Luas wilayah Republik Tatarstan sendiri adalah sekitar 68.000 km persegi, menjadikannya salah satu republik terbesar di negara Rusia. Topografi Tatarstan didominasi oleh dataran rendah bergelombang yang bervariasi dari daerah datar hingga perbukitan ringan. Di bagian barat, ketinggian maksimum mencapai sekitar 235 meter di atas permukaan laut, sementara wilayah timur memiliki kontur yang lebih berbukit karena berdekatan dengan pegunungan Ural. Sungai Volga, yang merupakan sungai terpanjang di Eropa, mengalir melalui bagian barat daya wilayah ini, sementara Sungai Kama yang merupakan anak sungainya memainkan peran penting dalam sistem transportasi dan irigasi. Kedua sungai ini tidak hanya penting bagi ekosistem setempat, tetapi untuk ekonomi dan kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang perikanan, pertanian, serta perdagangan air. Tanah di Tatarstan sebagian besar terdiri dari tanah hitam atau Chernozem, yang sangat subur dan mendukung sektor pertanian, terutama dalam produksi gandum, jelai, dan tanaman minyak seperti bunga matahari. Selain itu, wilayah ini memiliki berbagai sumber daya alam, termasuk minyak bumi, gas alam, dan batu bara, yang membuatnya menjadi salah satu pusat industri energi di Rusia. Hutan-hutan kecil tersebar di berbagai bagian wilayah ini.
Dengan kombinasi sungai besar, tanah subur, iklim yang bervariasi, serta sumber daya alam yang melimpah, Tatarstan memiliki keunggulan geografis yang menjadikannya salah satu wilayah paling berkembang dan strategis di negara Rusia. Sejarah Republik Tatarstan berakar dari peradaban kuno di wilayah Volga yang telah dihuni sejak zaman prasejarah. Salah satu peradaban pertama yang tercatat adalah Volga Bulgaria, sebuah negara dagang yang muncul pada abad ke-7 Masehi. Volga Bulgaria merupakan salah satu entitas politik terkuat di Eropa Timur pada masanya dan memiliki hubungan perdagangan yang luas dengan bangsa Arab, Bizantium, dan Asia Tengah. Pada tahun 922, penguasa Volga Bulgaria secara resmi mengadopsi agama Islam sebagai agama negara, menjadikan wilayah ini sebagai salah satu pusat Islam pertama di kawasan utara Eurasia. Namun, kejayaan Volga Bulgaria berakhir pada abad ke-13 ketika bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Batuhan yang merupakan cucu dari Genghis Khan menaklukkan wilayah tersebut dan memasukkannya ke dalam kekuasaan Golden Horde. Ketika kekaisaran Mongol mulai melemah pada abad ke-15, muncul negara baru yang dikenal sebagai Kehanan Kazan. Kehanan ini didirikan oleh keturunan Mongol dan Tatar yang berhasil memperoleh kemerdekaan dari gerombolan emas. Kazan menjadi ibu kota yang makmur dan memainkan peran penting dalam perdagangan antara Rusia, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Namun, kejayaan Kehanan Kazan tidak berlangsung lama. Pada tahun 1552, Tsar Ivan IV dari Rusia melakukan ekspansi ke timur dan menaklukkan Kazan setelah pengepungan yang sangat brutal. Penaklukan ini menandai awal kolonisasi Rusia di wilayah Tatarstan dan perubahan besar dalam tatanan sosial serta budaya masyarakat Tatar. Setelah revolusi Rusia tahun 1917, terjadi pergolakan besar di seluruh negeri termasuk di Tatarstan. Kaum nasionalis Tatar berusaha mendirikan negara merdeka, tetapi usaha ini gagal dan pada tahun 1920, Uni Soviet membentuk Republik Otonom Sosialis Soviet Tatar sebagai bagian dari Federasi Rusia. Meskipun memiliki status otonomi, kebijakan Uni Soviet sangat menekan identitas budaya nasional dan keagamaan Tatar. Banyak masjid dan lembaga keagamaan ditutup, dan bahasa serta budaya Tatar mengalami tekanan akibat kebijakan Rusifikasi. Namun dalam beberapa aspek, industrialisasi Soviet membawa manfaat bagi wilayah ini, terutama dalam pengembangan sektor minyak dan manufaktur. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Tatarstan mengalami kebangkitan nasional yang signifikan. Pada tahun 1992, referendum diadakan di mana mayoritas penduduk Tatarstan mendukung deklarasi kedaulatan meskipun tidak secara resmi memisahkan diri dari Rusia. Kesepakatan dengan Moskow akhirnya dicapai pada tahun 1994 yang memberikan Tatarstan hak istimewa dalam mengelola sumber daya alam dan ekonominya sendiri. Namun, setelah revisi konstitusi Rusia pada awal tahun 2000-an, status khusus Tatarstan secara bertahap menjadi berkurang. Dan pada tahun 2017, perjanjian otonomi khususnya dengan pemerintah Rusia tidak diperpanjang. Saat ini, meskipun tetap menjadi bagian dari negara Federasi Rusia, Tatarstan masih mempertahankan identitas nasional yang cukup kuat. Wilayah ini dikenal sebagai salah satu daerah paling maju secara ekonomi di Rusia, dengan ibu kota Kazan menjadi pusat pendidikan, teknologi, dan budaya.
Republik Tatarstan merupakan salah satu entitas federal di dalam Federasi Rusia dengan status sebagai republik yang memiliki tingkat otonomi lebih tinggi dibandingkan oblast atau krai. Namun, meskipun memiliki konstitusi sendiri dan lembaga pemerintahan yang berfungsi secara independen, Tatarstan tetap berada di bawah yurisdiksi hukum dan politik pemerintah pusat Rusia. Status politik Tatarstan telah mengalami banyak perubahan sejak runtuhnya Uni Soviet, terutama dalam hal hubungan antara Kazan dengan kota Moskow. Meskipun secara hukum tetap menjadi republik dengan konstitusi sendiri, Tatarstan memiliki keterbatasan dalam kebijakan domestik dan luar negeri karena berada di bawah kendali pemerintahan pusat Rusia. Kebijakan Rusifikasi yang diberlakukan oleh Moskow juga mempengaruhi status politik Tatarstan, terutama dalam hal pendidikan dan bahasa. Sebagai contoh, pada tahun 2017, pemerintah Rusia mewajibkan agar bahasa Tatar yang sebelumnya menjadi mata pelajaran wajib di sekolah-sekolah di Tatarstan hanya diajarkan sebagai mata pelajaran opsional yang dianggap sebagai upaya mengurangi identitas nasional Tatar. Seperti biasa, untuk lebih mengenal tentang wilayah ini, berikut adalah 5 fakta menarik tentang Tatarstan. Tatarstan adalah salah satu wilayah terkaya di negara Rusia. Meskipun bukan bagian dari pusat ekonomi seperti Moskow atau Saint Petersburg, Tatarstan adalah salah satu wilayah paling kaya di Rusia. Wilayah ini memiliki cadangan minyak bumi dan gas alam yang sangat besar, terutama di daerah Almaty yang berkontribusi besar terhadap perekonomian Rusia. Sebagian besar orang mengira bahwa Kremlin atau benteng di dalam kota hanya ada di kota Moskow. Namun, selain Moskow, kota Kazan yang merupakan ibu kota dari Tatarstan juga memiliki kompleks Kremlin yang unik. Kremlin Kazan, yang merupakan situs warisan dunia UNESCO, mencerminkan perpaduan arsitektur Islam dan Ortodoks. Salah satu landmark yang paling terkenal di dalamnya adalah Masjid Kol Sarif yang awalnya dihancurkan oleh Tsar Ivan IV pada tahun 1552 dan dibangun kembali pada tahun 2005 sebagai simbol kebangkitan budaya Tatar. Republik Tatarstan memiliki populasi sekitar 4 juta jiwa, menjadikannya salah satu wilayah dengan populasi terbesar di Rusia. Secara etnis, Tatarstan dihuni oleh 2 kelompok utama, yaitu etnis Tatar dan Rusia. Menurut sensus terakhir, sekitar 53 hingga 55% penduduknya adalah etnis Tatar, sementara 39 hingga 41%-nya adalah etnis Rusia. Sisanya terdiri dari minoritas lain seperti Kufas, Udmurt, Mari, Ukraina, dan Baskir. Etnis Tatar sendiri merupakan kelompok Turkik yang memiliki akar budaya dan bahasa yang berbeda dari etnis Rusia. Dari segi agama, mayoritas penduduk Tatarstan adalah penganut agama Islam, terutama di kalangan etnis Tatar. Sementara etnis Rusia umumnya beragama Kristen Ortodoks Rusia. Agama Islam telah menjadi bagian integral dari identitas masyarakat Tatar sejak abad ke-10 ketika Volga Bulgaria mengadopsinya sebagai agama resmi. Saat ini, Kazan dikenal sebagai salah satu pusat Islam terbesar di Rusia dengan berbagai masjid bersejarah, termasuk Masjid Kol Sarif yang menjadi ikon kota. Tatarstan adalah rumah bagi salah satu kota tertua di Rusia. Selain Kazan, Tatarstan memiliki kota kuno yang berusia lebih dari 1000 tahun, yaitu kota Bolgar. Kota ini dulunya merupakan pusat peradaban Volga Bulgaria sebelum ditaklukkan oleh bangsa Mongol. Bolgar kini menjadi destinasi wisata sejarah penting dengan peninggalan arsitektur Islam yang masih bertahan, termasuk Masjid Putih Bolgar yang sering disebut sebagai Taj Mahalnya Rusia.
Bagaimana menurut kalian? Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.